Tiba waktunya kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita mendengarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami ada untuk beribadah secara online. Berkati supaya kami di tengah-tengah belajar dari kebenaran firman-Mu, kami mengerti dan terlebih kami mendapatkan menangkap pesan Tuhan bagi kami yang menghibur, mengingatkan kami, dan yang meneguhkan hati kami untuk sungguh-sungguh setia mengabdi kepada Tuhan. Berkati kami di dalam kami mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk menerima taburan kebenaran-Mu. Amin. Ya, puji Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara satu tema firman Tuhan, yaitu tentang jangan gelisah, yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita baca bersama-sama yang menjadi pesan Tuhan di sini. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tema kita malam hari ini dari teks ini bicara tentang jangan gelisah. Pesan ini disampaikan oleh Yesus kepada para murid-murid dan tentu juga kepada semua orang Kristen supaya tidak gelisah hidup mereka. Apa sih yang dimaksud dengan gelisah? Ada yang ngomong. Oke, apa yang dimaksud dengan gelisah? Gelisah di sini dalam teks Yunani itu memakai kata taraso. Ini ya. Jadi ini kata taraso artinya di sini mencakup tentang kegelisahan dalam roh, kegelisahan dalam pikiran, baik juga berbicara keadaan. Artinya ketika Yesus katakan jangan gelisah, ini menyangkut perkara jasmani dan perkara rohani. Perkara pikiran, perkara perasaan, perkara batin. Jadi Yesus katakan jangan gelisah, artinya masalah kerohanian, masalah pikiran kita, masalah keadaan, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan kesehatan, itu tidak boleh membuat kita gelisah. Terlebih masalah rohani, masalah keselamatan, masalah hidup damai sejahtera, masalah sukacita, masalah kebahagiaan, kita tidak boleh gelisah. Maka dikatakan oleh Yesus, jangan gelisah hatimu. Di dalam sebuah pelajaran dulu ketika belajar di sekolah teologi dikatakan begini, nilai tertinggi hidup adalah damai sejahtera atau kebahagiaan. Nilai tertinggi dalam hidup manusia itu adalah kebahagiaan, apapun keadaannya. Tapi kalau dia berbahagia, sesungguhnya dia memiliki hidup yang paling bernilai. Makanya kita manusia, semua aktivitas kita tujuannya adalah untuk memperoleh damai sejahtera, untuk memperoleh kebahagiaan. Bahkan dikatakan segala sesuatu ada, tetapi kalau kita gelisah, maka semua itu akan menjadi sia-sia, dikatakan begitu ya. Semua aktivitas manusia tujuannya adalah memperoleh damai sejahtera. Kita bekerja untuk memperoleh damai sejahtera. Kita beribadah pun untuk memperoleh damai sejahtera. Kita melakukan ini dan itu tujuannya supaya kita mengalami damai sejahtera. Tetapi damai sejahtera yang sejati itu seperti apa? Di situ ya. Apa yang menjadi damai sejahtera yang sejati itu bagi orang Kristen? Apakah damai sejahtera itu berbicara tentang materi? Apakah damai sejahtera itu berbicara tentang situasi di lingkungan kita yang aman?
Apakah damai sejahtera berbicara situasi politik yang baik-baik, situasi ekonomi yang baik-baik, semua berjalan mulus? Ternyata kebahagiaan yang sejati yang dimaksud oleh Yesus yang membuat supaya kita tidak gelisah bukan perkara hal-hal lahiriah semata, tetapi ada beberapa hal yang menjadi landasan mengapa Yesus katakan jangan gelisah di dalam teks ini. Dikatakan yang pertama adalah alasan untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup adalah di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4 atau sampai 3 dikatakan di sini ada tempat di surga bagi kita. Dulu waktu kuliah ada satu buku namanya Hidup yang Digerakkan oleh Tujuan. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pelayanan itu karena kita punya tujuan. Sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita rancang, tujuannya itu yang harus kita capai. Tetapi di dalam pasal ini dikatakan mengapa alasan yang pertama untuk kita tidak gelisah dalam menjalani hidup adalah sebab Yesus telah menjamin ada tempat di surga bagi kita semua. Maka dikatakan Yesus di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jelas ya? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dikatakan lagi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kau ke tempatku. Artinya ada kepastian keselamatan atau ada kepastian tujuan yang sudah dirancang, yang sudah disediakan, yang sudah dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Kalau tujuan kita sudah jelas, maka kita sebenarnya berbahagia. Orang yang tidak bahagia itu adalah kalau dia tidak memiliki tujuan. Tujuannya apa sih hidup ini? Mboh, nggak ngerti gitu kan. Tujuanmu apa bekerja? Nggak tahu. Tujuanmu apa kuliah? Nggak tahu. Tujuanmu apa sekolah? Nggak tahu. Tujuanmu berusaha apa? Nggak tahu. Kalau kita tidak memiliki tujuan, maka sesungguhnya kita berjalan dalam kehampaan. Tetapi Yesus katakan jangan gelisah. Sebab kenapa? Yesus sudah menyediakan tempat di surga bagi kita. Dan itulah tujuan Yesus naik ke surga. Karena dia sedang menyediakan tempat bagi kita di mana kita merayakan beberapa hari yang lalu hari kenaikan Kristus ke surga. Itu yang kita rayakan. Bahwa Yesus itu pergi ke surga bukan hanya pergi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia pergi ke surga untuk kepentingan kita. Untuk program kerajaan surga yang sedang dia rancang, yang sedang dia kerjakan bagi kita. Sungguh berbahagialah kita yang sudah memiliki tempat di surga. Sungguh berbahagialah kita jika nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan nanti kelak dikatakan Yesus, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Di mana Kristus menjadi raja, maka di sana kita memerintah bersama dengan dia. Di mana Kristus menjadi penguasa, di sana kita juga menikmati kemuliaannya. Ini menjadi tujuan kita. Kalau kita sudah memiliki kepastian keselamatan, dapat tempat di surga, maka kitalah orang yang paling bahagia. Kalau di dalam dunia penginjilan selalu ditanya, kalau kamu meninggal hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Jika kamu meninggal hari ini, apakah kamu sudah yakin bahwa hidupmu sudah ditebus dengan dosa-dosamu diampuni? Ada banyak orang mengatakan tidak tahu. Kalau aku mati nggak tahu kemana. Kalau aku mati nggak tahu kemana. Kenapa? Karena mereka tidak ada kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan tidak gelisah adalah berdasarkan teks ini di dalam ayat 6 dan 7 pasal 14 dikatakan Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Artinya di sini Yesus menyediakan tempat di surga bagi kita. Tetapi bagaimana kita masuk surga itu dia sediakan jalan, yaitu dirinya sendiri. Dirinya lah yang menjadi jalan. Kenapa? Karena di dalam kekudusannya lah dosa kita diampuni. Di dalam kebangkitannya lah maut dikalahkan bagi kita. Di dalam kemuliaannya naik ke surga lah hidup kekal dijamin oleh Yesus bagi kita. Maka di sini
Di dalam pelayanannya lah Yesus menanamkan ajaran dan nilai-nilai etika kerajaan surga bagi kita. Jadi alasan yang kedua untuk kita tidak gelisah dalam menjalani hidup adalah karena Yesus jalan. Bahkan dikatakan Yesus kebenaran yang membenarkan hidup kita. Sesungguhnya dosa membuat kita terpisah dari Allah, tetapi Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Dengan cara apa? Dosa-dosa kita diampuni, hidup kita ditebus. Dosa membuat kita mengalami kematian, tetapi Yesus datang memberikan kita hidup. Maka Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata hidup di sini dalam teks Yunani memakai kata zoe, bukan kata bios. Kalau bios itu artinya hidup kita sehari-hari. Kita makan, kita minum, kita kerja, kita istirahat, kita melakukan ini dan ini, itu disebut bios. Tetapi berbicara zoe itu adalah nilai hidup kekal itu sudah ada pada pribadi Kristus. Maka Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya pribadi yang menyediakan surga buat umatnya adalah Yesus. Dan juga yang menyediakan jalan bagi umatnya Yesus, yang membenarkan umatnya dari dosa, dari keterpisahan, dari kutuk maut itu adalah Yesus. Dan yang memberikan hidup kekal di surga serta kepastian untuk kita meraih hidup kekal di surga, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Ini alasan untuk kita orang Kristen tidak gelisah dalam menjalani hidup. Jika surga sudah disediakan oleh Yesus buat kita, maka tentu penghidupan kita di dunia ini pun akan dipelihara oleh Dia. Jika jalan keselamatan, kehidupan yang benar, dan kehidupan yang kekal sudah dirancang oleh Kristus bagi kita, maka tentu Dia akan mengerjakan yang terbaik selama kita hidup di dunia ini. Intinya apa? Kita tetap bergantung, percaya, dan mengasihi Kristus. Ini alasan yang kedua untuk kita tidak gelisah dalam menjalani hidup. Yang ketiga adalah kenapa kita tidak perlu gelisah atau dikuasai kegelisahan dalam menjalani hidup. Yang ketiga, bahwa Yesus memperlengkapi kita dengan kuasa. Maka dikatakan di dalam pasal 14 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu. Ini perkataan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa? Kenapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya supaya jangan gelisah? Selain Yesus menyediakan surga, selain Yesus menyediakan jalan kebenaran dan hidup bagi kita, Dia juga memperlengkapi kita dengan kuasa dalam menjalani hidup kita. Ada kuasa dalam menjalani hidup kita. Ada kuasa dalam diri kita ketika kita memimpin orang lain. Ada kuasa dalam diri kita ketika kita memimpin usaha. Ada kuasa dalam diri kita ketika kita melayani Tuhan di gereja. Ketika kita memberitakan Injil. Ketika kita bersaksi kepada orang lain. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Artinya kuasa yang diberikan oleh Yesus di dalam penyertaannya kepada kita tidak dialamatkan kepada jabatan tertentu, contoh pendeta kah, majelis kah, tidak. Tetapi barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah mengajarkan kebenaran. Maka tentu kita pun orang Kristen harus mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi menghidupi dan meneladankan kebenaran. Maka kita pun diberi kuasa untuk menghidupi kebenaran itu. Yesus juga memberitakan Injil, bahkan dikatakan Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Waktu itu paling tinggi Yesus naik keledai, kalau enggak Yesus naik perahu. Enggak pernah Yesus namanya naik sepeda, atau naik motor, atau naik mobil. Tapi Yesus jalan kaki. Artinya, apa yang dikerjakan Yesus harus kita kerjakan. Yesus mengajar,
Ya, kita harus mengajar. Yesus memberitakan Injil, kita harus memberitakan Injil. Yesus bermujizat juga, kita pun diberikan kuasa oleh Yesus untuk bermujizat. Kalau kita melakukan kehendak atau kita ada di dalam Kristus, kita melakukan kehendak Kristus, kita diperlengkapi dengan kuasa. Maka dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita tahu Yesus melayani di wilayah Israel. Tapi para rasul itu menjangkau Eropa, menjangkau Afrika, menjangkau Asia. Dan sekarang hampir semua penjuru bumi ini sudah dijangkau oleh Injil. Artinya apa? Bahwa kuasa yang Yesus berikan itu kepada kita sangat berguna. Kita juga punya kuasa dalam pekerjaan kita. Diberikan kita perlengkapan-perlengkapan. Ini alasan yang ketiga, mengapa kita tidak perlu gelisah dalam menjalani hidup, secara khusus dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan kuasa darinya. Yang keempat, alasan untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup yang keempat adalah bahwa ada jaminan doa-doa kita dikabulkan, didengarkan, dijawab oleh Tuhan. Ini tertulis di dalam pasal 14 ayat 11 sampai 14 dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya di sini apa? Kita memohon kepada Bapa di surga akan segala sesuatu dalam hidup kita. Entah itu kesehatan, entah itu pekerjaan, entah itu jodoh, entah itu masa depan, atau apapun itu semua. Kalau kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya buat kita. Tujuannya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Maka dikatakan oleh Yesus, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka kamu akan mendapat. Carilah maka pintu akan dibukakan bagimu. Makanya ada lagu mengatakan, Yesus hanya sejauh doa. Jadi alasan untuk tidak gelisah dalam menjalani hidup ini adalah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita berseru akan hidup kita, akan pelayanan, akan pergumulan-pergumulan tentang bangsa negara, tentang keluarga, tentang pekerjaan, ada jaminan doa kita dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Sungguh sangat indah, sungguh sangat bahagia kalau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dijawab, dikabulkan, diberkati oleh Tuhan. Maka kita tidak perlu gelisah. Karena jaminan doa-doa kita diberkati Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi isi doa kita? Apa yang menjadi pergumulan hidup kita? Apa yang menjadi seruan atau mungkin rintihan hati kita? Ingatlah, jangan gelisah. Karena Yesus menjamin doa kita didengarkan dan Dia akan bertindak yang terbaik untuk setiap doa-doa kita. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Alasan mengapa kita tidak boleh dikuasai kegelisahan dalam hidup ini. Yang kelima adalah bahwa Yesus mengutus Roh Kudus atau Roh Kudus Roh Allah menyertai hidup kita senantiasa. Kita bisa baca di dalam pasal 14 ayat 16 sampai 20, 25 sampai 26. Dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus penolong yang datang dari surga diutus oleh Bapa. Tetapi Yesus katakan akan ada penolong yang lain, itulah Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya kenapa kita tidak perlu gelisah dalam menjalani hidup? Bahwa penyertaan Roh Kudus itu bukan hanya sementara waktu, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 jam 2 jam, bukan. Tetapi dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya hadirnya Roh Allah
Itu jaminan hidup kita mengalami kemenangan, mengalami sukacita, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan gelisah dalam menjalani hidup ini. Alasan yang kelima adalah bahwa Roh Allah yang Maha Kuasa menyertai hidup kita. Dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan, maka Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang di situ dalam teks Ibraninya memakai kata merehefet. Merehefet itu sebenarnya lebih kepada gambaran seperti induk ayam yang mengerami telur. Artinya bahwa ayam itu akan merangkul telurnya sehingga diberikan energi kepanas dari suhu tubuhnya sehingga telur itu menjadi menetas dan ada hidup. Jadi ketika dikatakan Roh Allah melayang-layang, Roh Allah merehefet, artinya bahwa Roh Allah itu melingkupi, menudungi, merangkul kita. Dan ketika Roh Allah itu melingkupi, menudungi kita, maka di dalam kuasa Roh itu ada kehidupan yang memberikan kita semangat baru, yang memberikan kita kuasa yang baru, dan sehingga hidup kita menjadi produktif, berarti bagi orang lain. Maka Yesus katakan, penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Allah itu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Menyertai kita di dalam doa-doa kita. Di dalam surat Roma dikatakan Roh Kudus akan membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan nanti kalau kita baca di dalam Yohanes 16 dikatakan Roh Kudus itu menghibur. Roh Kudus itu menginsapkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu akan menginsapkan kita akan kebenaran, akan kekudusan dan kesucian. Alasan kita tidak gelisah dalam hidup ini, karena Roh Kudus menyertai kita. Dia penghibur, dia memberi kita semangat baru, dia memberi kita hidup baru, memberi pengharapan baru, kekuatan baru dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Jadi 5 hal ini menjadi alasan yang tegas sehingga Yesus mengawali kalimat, jangan gelisah hatimu. Sebab hati yang gelisah membuat manusia tidak bisa maksimal menjadi seorang murid, tidak bisa maksimal menjadi seorang Kristen. Tetapi ketika Yesus katakan jangan gelisah hatimu, alasannya ada. Karena dia menyediakan tempat di surga bagi kita. Karena dia menjadi jalan, dia menjadi kebenaran, dia menjadi hidup bagi kita. Dan Yesus juga akan memperlengkapi kita dengan kuasa dalam menjalani hidup kita, dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Dan juga Yesus menjadi jaminan atas setiap doa-doa kita diberkati, dijawab, dinyatakan oleh Tuhan. Dan juga bahwa Yesus mengutus Roh Kudus yang dari Bapa, yang akan menyertai kita selama-lamanya dan diam di dalam kita, memberikan kita energi, memberikan kita kekuatan, memberi kita kuasa, memberi kita penghiburan. Maka di dalam pasal 14 ayat 27 dikatakan Yesus, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka ini menjadi perhatian penting. 5 alasan untuk tidak gelisah merupakan damai sejahtera yang tidak akan pernah diberikan dunia, atau tidak akan pernah diberikan siapapun, tidak akan pernah bisa diberikan oleh apapun kepada kita. Dunia tidak bisa memberikan kita tempat di surga. Dunia ini tidak memberikan kita jalan kebenaran dan hidup. Dunia ini tidak memperlengkapi kita dengan kuasa. Dunia ini tidak bisa menjamin doa-doa kita diberkati. Dunia ini tidak bisa menjamin penyertaan sempurna bagi kita. Tetapi Yesuslah yang menjamin semuanya itu bagi kita. Maka di dalam ayat 27 Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Apa yang kau berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Itu pasal 14 ayat 27. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, maka kita teringat dengan namanya Raja Daud.
dalam Mazmur 62 ayat 6, dan ini sudah menjadi nyanyian gereja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus, jaminan dan sukacita dan kuasa yang dijanjikan oleh Yesus. Ketika kita dekat dan melekat dengan Kristus tiap-tiap hari melalui persekutuan kita, lewat membaca Alkitab, melalui doa-doa kita, maka kita kuat, kita tenang, dan kita tidak akan gelisah dalam menjalani hidup. Mazmur Daud juga di dalam Mazmur yang sama 84 ayat 11 dikatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Maka dari pujian ini ada satu koreksi pertanyaan bagi kita. Pertanyaannya begini. Ketika kita dalam menjalani hidup ini setiap hari, kalau kita tidak pegang handphone dalam waktu satu hari, rasanya hidup ini kayak kehilangan banyak hal. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana dengan ketika kita tidak pegang Alkitab satu hari? Oh, jangankan satu hari, 1 minggu nggak pegang Alkitab, biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak pegang handphone satu hari, rasanya cari ke sana, cari ke sini, pusing. Guling-guling sudah semua. Pertanyaannya, berarti siapa yang menjadi Tuhan kita? Sesungguhnya handphone sudah menjadi Tuhan bagi kita. Ketika kita tidak menyentuh handphone, rasanya kehilangan. Tapi ketika kita tidak menyentuh Alkitab, tidak membaca Alkitab 1 minggu, rasanya biasa-biasa saja. Berarti sesungguhnya kita tidak seperti Raja Daud. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Mungkin lagunya begini. Lebih baik 1 minggu tak baca Alkitab daripada 1 hari tak pegang handphone. Nah, itu. Tapi kalau Raja Daud berterbalik. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Daud itu banyak kekayaannya. Banyak, ketenarannya luar biasa. Tapi dia mengatakan, segala kekayaan, segala ketenaran, segala kejayaan, segala kekuasaan, tidak ada apa-apanya dibanding sukacita saya ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita belajar dari Raja Daud yang selalu mendekat dengan Tuhan sebagai sumber damai dan sukacita dalam hidupnya. Tanggung jawab kita dalam menjalani hidup ini adalah yang dituntut oleh Yesus dalam Alkitab ini, di dalam menjalani hidup yang tidak gelisah. Yang pertama adalah percaya pada Yesus dan percaya kepada Bapa di surga. Percaya itu pisteu, artinya apa? Meletakkan, menyerahkan, menundukkan secara total hidup kita kepada Kristus. Itu saja yang diinginkan. Serahkan hidup kita, tundukkan diri kita, agungkan Dia lebih dari apapun dalam diri kita. Maka kita tidak akan pernah mengalami kegelisahan atau tidak akan dikuasai kegelisahan. Yang kedua, menjadi tanggung jawab kita adalah mengasihi Yesus. Dikatakan berpegang dan melakukan perintah-perintah Yesus. Apa yang diperintahkan Yesus, kita lakukan. Apa yang dijanjikan Yesus, kita pegang dan kita imani. Itu saja tanggung jawab kita. Jadi malam hari ini kita sudah belajar tentang jangan gelisah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita. Apapun situasi dunia, apapun situasi politik, ekonomi, apapun situasi kesehatan dan lain sebagainya, selama kita percaya kepada Yesus, berpegang kepada firman Tuhan, maka surga yang disediakan, keselamatan yang sudah disediakan, perlengkapan kuasa yang disediakan, doa-doa yang dijamin dijawab, serta Roh Kudus yang menyertai kita, lebih dari cukup membuat kita mampu terus bersukacita, mampu terus melakukan yang terbaik dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, bahkan di tengah-tengah ketidakpastian sekalipun. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari.
Kami tidak gelisah karena jaminan hidup kekal ada padamu. Karena Engkau jalan kebenaran dan hidup, ada kuasa yang Kau sediakan bagi kami. Bahkan Roh-Mu yang kudus Engkau Bapa sediakan juga bagi kami semuanya. Bahkan doa-doa kami ada jawaban yang pasti di dalam nama Yesus. Kebenaran-Mu ini biarlah kami pegang teguh, sehingga kami kuat, sehingga kami tetap berbahagia dan bersuka cita, menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Bapa, hamba-Mu mengakhiri penyampaian firman-Mu, tetapi Roh-Mu yang kudus akan berkarya bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Amin.